Pemirsa, politik uang selalu menjadi momok mengerikan dalam setiap gelaran pemilu karena politik uang adalah awal penyebab perilaku koruptif di negeri ini. Betapa memilukan jika banyak pejabat yang korupsi demi balik modal karena politik uang. Kalau sudah begini, ujung-ujungnya tetap rakyatlah yang dirugikan. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Politik Uang Menghina Rakyat. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Politik uang menghina rakyat. Pemilihan umum atau pemilu merupakan mekanisme penting dalam proses demokrasi untuk menentukan pemimpin suatu negara yang akan menjalankan roda pemerintahan. Pemilu yang jujur, adil, bebas, dan transparan akan menentukan pemimpin dan pemerintahan yang dihasilkan adalah pemimpin, para wakil, dan pemerintahan yang berkualitas. Lalu, bagaimana jika pemilu yang semestinya jujur, adil, bebas, dan transparan dinodai dengan politik uang? Banyak penelitian menunjukkan praktik politik uang yang dilakukan para elit politisi untuk membeli suara menjadi penyebab utama permasalahan dan kerusakan pemerintahan dan bangunan demokrasi. Dalam proses pemilu, di negeri ini tindakan bagi-bagi uang itu dikenal dengan serangan fajar. Ini lantaran bagi-bagi uang untuk membeli suara itu umumnya dilakukan pada saat fajar, terutama pada pemilihan kepala daerah. Namun sejatinya politik uang bukan sekadar bagi-bagi uang. Praktek politik uang juga bisa dilakukan dengan cara pemberian sembako antara lain beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Perilaku politik uang ini dalam pemilu sangat besar daya rusaknya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah mewanti-wanti tindakan ini sebagai tindakan koruptif. Sebab ujung dari bagi-bagi uang itu adalah tindakan korupsi. Ibarat orang berniaga, pejabat yang membagi-bagikan uang jika terpilih merasa mesti mengembalikan modal yang telah digelontorkan semasa pemilu. Tapi ironisnya, aksi bagi-bagi uang ini justru dimulai dari elit politik paling pucuk. Kasus bagi-bagi uang Rp50.000 yang dilakukan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang diikuti aksi serupa oleh pendakwa Gus Miftah, ialah bukti telanjang bagaimana politik transaksional dimulai dari orang-orang yang mestinya jadi teladan politik bersih. Aksi itu selain merusak martabat diri dan demokrasi, bisa juga dikategorikan menghina rakyat. Publik hanya diposisikan sebagai komoditas jual beli yang layak dibeli dengan harga murah. Rakyat memang sedang susah karena mahalnya harga-harga kebutuhan pokok dan sulitnya mencari pekerjaan. Yang mereka butuhkan ialah gerak cepat menurunkan harga dan menyediakan lapangan kerja. Mereka bukan pengemis dan dilanggengkan posisinya sebagai penadah uang dan pemburu bantuan. Menteri Perdagangan mestinya bertindak membereskan harga pangan yang tidak kunjung terjangkau. Ia mestinya fokus menemukan solusi jitu pada bagaimana menjelang Ramadan dan Lebaran tiba. Harga-harga yang sudah tinggi itu tidak makin meninggi. Tidak elok pula bila ia menyelesaikan masalah dengan membagi-bagi uang atau bahan pokok dengan embel-embel agar dipilih. Seorang pendakwa juga mestinya menjadi penyeru haramnya praktik politik uang. Bukan sebaliknya. Malah membagi-bagi uang yang di belakangnya disertai dukungan dengan dalih sedekah padahal sesungguhnya rasuah. Perilaku politik uang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat sendiri. Sebab selain berujung korup, pemerintahan dan pemimpin yang dihasilkan dari perilaku politik uang adalah pemimpin yang bermodal kuat, bukan yang kredibel dan berintegritas. Pemerintahan dan pemimpin yang dihasilkan juga akan lebih mementingkan kelompok yang menjadi cukongnya. Masyarakat adalah nomor sekian.
Karena itu, penting untuk mengingatkan masyarakat betapa bahayanya memilih pemimpin dan anggota legislatif yang mengandalkan kekuatan uang. Bukan hanya tidak kredibel dan koruptif, melainkan juga tidak memanusiakan dan menghormati rakyatnya. Politik uang menghina rakyat, itulah yang akan kami bahas bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Ade Alawi. Kang Ade, selamat malam. Malam, Silvia. Kang Ade, kenapa disebut politik uang itu menghina rakyat? Ya jelas ya, politik uang ini adalah menghina rakyat. Karena seharusnya rakyat itu dijaga integritasnya, dijaga akal sehatnya, dijaga rasionalitasnya dalam memilih pemimpin. Tetapi ini para elit kemudian merusak integritas pemilih dengan uang, dengan materi-materi lainnya. Dan politik uang menurut Undang-Undang Pemilu itu tidak hanya dalam bentuk uang, ya, tapi juga dalam bentuk materi lainnya. Artinya ketika bantuan sosial dipolitisasi dan itu didorong untuk memilih calon paslon tertentu, maka itu masuk kategori politik uang. Dan yang lebih miris lagi adalah ada elit politik yang konsisten selama 3 kali ikut kontestasi pilpres selalu menganjurkan mempersilahkan kepada rakyat untuk menerima politik uang. Kalau kita lihat dari pengertian politik uang dan sanksinya, itu jelas politik uang bagi yang memberi dan menerimanya itu akan mendapatkan sanksi pidana dan denda. Nah, selain ada pelanggaran hukum terkait dengan politik uang, itu adalah merusak moral masyarakat. Masyarakat jadi terbiasa, masyarakat jadi permisif. Apabila ada kontestasi, pemilihan kepala desa dan sebagainya, misalnya, ini mereka akan wajar dianggap rezeki. Dan ini menurut saya ini akan memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia. Ini harus kita lawan. Ya, tadi Kang Ade mengatakan ada tokoh yang konsisten mengatakan bahwa kalau politik uang terima saja uangnya begitu ya. Saya jadi ingat Pak Prabowo di bulan September 2023 lalu juga pernah mengatakan bahwa ya kalau politik uang terima saja uangnya, tapi pilihnya sesuai dengan hati nurani. Nah, yang pilihnya sesuai dengan hati nurani, apakah itu bisa menjadi pembenaran, Kang? Ya, saya kira tidak bisa dibenarkan karena motifnya jelas ya. Pemberi politik uang ini adalah ada kepentingan-kepentingan tertentu. Bagaimana dia mempengaruhi masyarakat. Apalagi ketika pemberian itu dilakukan, dia ada simbol-simbol di situ, ada citra diri yang dia tunjukkan bahwa dia ini ingin dipilih atau dia mendorong kepada paslon tertentu untuk dipilih. Ini menurut saya tidak menciptakan upaya bagaimana kita sama-sama menjaga pemilu yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas salah satunya adalah ditandai dengan minimnya pelanggaran. Nah, pelanggaran ini diantaranya politik uang. Itu harus dicegah. Bagaimana dengan alibi bahwa ya masyarakatnya masyarakatnya membutuhkan. Seperti misalnya kita lihat contoh berikut ini, Kang Ade. Bu, tadi ada bagi-bagi uang juga ya, Bu? Enggak kebagian. Berapa sih, Bu, tadi nominalnya, Bu? Nominalnya yang dibagiin? Ada jelas 5.000 apa? Oh. Iya. Bunya nggak kebagian ya? Enggak. Ini konteksnya adalah ada salah satu caleg Gerindra di Sawangan, Depok, Jawa Barat yang diduga membagi-bagikan uang kepada warga di sana. Kalau kita lihat pernyataannya kan sebetulnya pengen, tapi karena tidak kebagian aja gitu kan, Kang. Nah, masyarakatnya ternyata masih permisif. Ya, menurut saya ada banyak momentum ya di mana kita katakanlah ingin bersedekah, katakanlah kita ingin menampilkan jiwa sosial kita ya. Karena kita tahu bahwa masyarakat sekarang sedang kesusahan, itu masih banyak kesempatan saya kira, tidak dalam konteks pemilu ini. Karena kalau dalam konteks pemilu ini menurut saya ini adalah merusak integritas masyarakat untuk memilih pemimpinnya, dan ini tidak bisa kita biarkan. Kalau dalam perspektif KPK, politik uang itu adalah induk dari segala korupsi, mother of corruption. Kenapa bisa disebut induk? Karena politik uang ini akan menimbulkan biaya tinggi, high cost politik ya. Nah, ketika menimbulkan biaya politik yang tinggi, maka si pejabat itu ketika dia menjabat atau anggota dewan atau caleg ketika dia duduk di kursi parlemen, maka yang dia pikirkan adalah bagaimana modal yang dia keluarkan itu harus balik. Nah, ini tentu saja tidak kita inginkan. Masih banyak pemimpin, banyak kepala daerah, calon kepala daerah ataupun caleg, dia bekerja tidak dengan politik uang atau bisa diterima oleh masyarakat. Artinya
politik uang ini bukan satu-satunya cara, saya kira banyak cara-cara yang baik lainnya bagaimana meraih simpati masyarakat. Ya. Jadi lagi-lagi menurut saya kita menjelang 22 hari menjelang tanggal 14 menjelang pesta demokrasi ini harus sama-sama kita cegah politik uang. Kita lawan politik uang, jangan diberikan toleransi dengan alasan apapun. Ada lembaga khusus yang memang punya otoritas untuk mencegah, untuk melawan, untuk menyelesaikan kalau misalnya ada dugaan-dugaan pelanggaran. Yaitu Bawaslu, Kang Ade. Tapi kan sudah sering sekali kita bahas bahwa kinerja Bawaslu ini selalu menjadi sorotan. Apakah itu lamban, apakah itu tidak tegas. Padahal katanya Bawaslu itu tidak menolerir sedikit pun praktik politik uang. Nanti kita akan putarkan pernyataannya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Editorial Malam akan kembali sesaat lagi. Politik uang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan kampanye, baik oleh pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye. Hal demikian ditegaskan dalam ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang 7 tahun 2017. Kalau ditanya sikap Bawaslu, yang pasti Bawaslu tidak pernah berkompromi dengan adanya praktek politik uang, tentunya dalam pemilu, baik di masa kampanye, masa tenang maupun di masa pemungutan suara. Oleh karena itu, Bawaslu akan memproses dan menindak sepanjang hasil penelusuran dan klarifikasi menemukan adanya pelanggaran pemilu pada peristiwa tersebut. Bawaslu dalam menindak harus didasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan dalam peristiwa tersebut. Tidak akan berkompromi terhadap praktik politik uang. Tapi kenyataan di lapangannya yang Kang Ade lihat bagaimana, Kang? Ya, kalau yang saya lihat ini Bawaslu ini seperti kebingungan ya, mengalami kegamangan ya, menghadapi politik uang. Meskipun memang ada koridor 14 hari. Ada yang lewat 14 hari tapi kemudian tidak ada kabarnya gitu kan. Ada yang kemudian diputus agak aneh juga putusannya. Di dalam pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu sebenarnya jelas bagi peserta atau tim kampanye, bagi yang melakukan politik uang, itu kena sanksi di situ. Nah ini jelas, saya kira tidak boleh ada kompromi di sini. Artinya secara undang-undang itu eksplisit memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan penindakan. Tetapi ada di Undang-Undang Pemilu itu juga, saya kira ada ada abu-abu. Ternyata di Undang-Undang Pemilu tidak menjangkau orang yang di luar struktur, dia bekerja untuk memenangkan calon tertentu dengan bagi-bagi uang. Nah ini yang jadi masalah. Nah, apakah misalnya kayak Gus Miftah itu? Ya, Gus Miftah itu alasan dari Bawaslu setempat untuk menghentikan penyelidikan karena Gus Miftah bukan subjek hukum. Gus Miftah bukan bagian dari tim ses atau tim kampanye. Oleh karena itu tidak dikenakan sanksi pidana pemilu. Nah ini menurut saya lubang hukum, celah hukum seperti ini. Saya kira pasca pemilu 2024 harus diperbaiki, harus direvisi. Kalau kita memiliki semangat pemberantasan korupsi. Dan yang aneh lagi di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak disebutkan pelanggaran hukum atau sanksi pidana bagi yang menerimanya. Sanksi pidana bagi yang menerima politik uang itu hanya di Undang-Undang Pilkada, Pilkada Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Nah ini menurut saya kok belang-belang begini, beda-beda gitu, tidak memiliki semangat yang sama. Artinya kalau kita keras ingin bagaimana politik uang ini kita akhiri di Republik ini, sama-sama penerima, pemberi dan penerima harus sama-sama dikenakan sanksi seperti itu. Dan yang kadang suka dijadikan sebagai excuse atau celah gitu ya, Kang, mereka mengatakan ini sedekah kok, bukan politik uang. Tapi kita lihat baju yang dikenakan atau atribut yang dikenakan, memang tidak ada atribut partai, tapi warnanya itu warna partai sekali. Nah, apakah itu seringkali menjadi celah yang sebetulnya sering dimanfaatkan oleh entah itu pejabat publik
yang sekaligus juga menjadi elit partai? Ya. Ya, menurut saya itu jelas ya, ada simbolisasi di situ, ada citra diri, ada logo, ada gambar, meskipun tidak ada ajakan-ajakan misalnya. Itu jelas ada apa ya, kalau dalam hukum itu ada mensreanya, ada niat untuk melakukan sesuatu, untuk mempengaruhi publik. Nah, ini menurut saya harus diakhiri ya. Kita harus menjadikan bagaimana pemilu ini ada ujian integritas bangsa ini. Karena kalau misalnya politik uang masif itu terjadi, meskipun memang di depan hukum tidak terlihat sistematis strukturnya, itu tidak terlihat ya, sistematis, terstruktur dan masif tidak terlihat, tetapi masifnya terlihat. Ini menurut saya juga berbahaya bagi demokrasi. Rakyat akan terbiasa dengan politik uang, dan pada akhirnya rakyat ini mentalnya lemah. Oke, baik. Lemah karena dengan sogokan uang kemudian goyah pendiriannya. Yang kita khawatirkan apakah nanti politik uang itu betul-betul bisa mempengaruhi preferensi atau pilihan politik dari masyarakat. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Baik, pemirsa, kami membuat polling untuk netizen melalui akun X @metro.tv. 3 pertanyaan, menurut Anda seberapa besar dampak politik uang dalam mempengaruhi hasil pemilu? Dan 70% netizen yang berpartisipasi dalam polling mengatakan sangat besar pengaruhnya. Kemudian juga ada komen yang kami pilih untuk kami tampilkan. Dari @Java Harmoni, kalau rakyat memilih paslon tertentu karena disokok uang, ya jangan mengeluh kalau negeri ini nanti dikuasai koruptor. Berikutnya, selama orang miskin masih dipelihara oleh negara atau tidak serius dituntaskan, maka selama itu pula politik uang masih sangat besar pengaruhnya dalam pemilu. Ada pula filosofi dalam segala hal, 1 masalah aman asal ada uang, 2 segala urusan beres lewat uang. Miris ya. Nah, tapi Kang Ade, menariknya adalah tadi ketika kemiskinan masih dalam tanda kutip dipelihara, apakah memang akar masalahnya balik lagi ke situ, Kang Ade? Ya, kita ini kan salah dalam rangka menangani kemiskinan ya. Kita seringkali terjebak dengan kepentingan jangka pendek. Apa itu kepentingan jangka pendek? Kepentingan jangka pendek itu bagi-bagi sembako, bagi-bagi beras. Dan ini menurut saya tidak sehat. Yang paling penting adalah rakyat harus diberi kailnya. Bagaimana sistem demokrasi ini, sistem ekonomi ini berjalan atas dasar keadilan. Jadi menurut saya jangan ekonomi dipacu untuk pertumbuhan, hanya untuk menyenangkan, hanya untuk memberikan kemakmuran kepada kelompok tertentu. Jadi pembangunan di Indonesia itu harus betul-betul berkualitas. Pembangunan harus inklusif, artinya seluruh pembangunan ini dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari misalnya bagaimana kalau kita pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara misalnya, karena nikelnya ini juga bagus. Tetapi sisi lain kemiskinan juga di sana bertambah. Ini kan tidak nyambung. Ada gap antara pertumbuhan ekonomi dengan naiknya kemiskinan. Harusnya ketika pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan juga bisa diatasi. Tapi kan ini kan kemudian karena dikuasai oleh kelompok tertentu. Nah, jadi menurut saya harus dikembalikan ruh pembangunan ekonomi Indonesia, pembangunan Pancasila atas dasar keadilan dan kemakmuran bersama. Itu yang paling penting menurut saya. Jangan sampai demokrasi ini kemudian demokrasi mati, how demokrasi die, seperti Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. Dia mengatakan bahwa demokrasi akan mati bukan karena oleh jenderal yang diktator, tapi oleh rezim yang demokrasi tetapi mengarahkan pemilu untuk kepentingannya sendiri, untuk golongan sendiri. Nah, oleh karena itu, menurut Daniel Ziblatt, demokrasi di situ akan mati. Dan kita tidak mengharapkan demokrasi Indonesia akan mati karena diatur oleh kelompok tertentu. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai. Terima kasih Kang Ade Alawi sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari editorial malam. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.